Halo sahabat tani, berjumpa lagi bersama saya ya di channel Republik Ikan 27. Oke sahabat tani, di sini saya tidak banyak membagikan pengalaman saya selama saya beternak ikan lele ya sahabat tani. Oke, di sini untuk yang pertama-tama bagi teman-teman yang belum subscribe atau yang belum berlangganan di channel ini, silahkan berlangganan di channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya sahabat tani. Oke, di sini saya tidak panjang lebar menjelaskan bagaimana cara memberikan pakan ke anakan lele ataupun bibit lele ya. Nah, di sini saya akan menceritakan menurut pengalaman saya saja ya. Dan di sini saya dulu pernah beternak ikan lele kurang lebih selama 2 tahun ya. Dan di sini saya akan membagikan pengalaman saya di video ini. Disimak baik-baik ya teman-teman agar kalian tidak gagal paham dan kalian tidak bingung pada saat kalian menyimak video ini. Dengarkan baik-baik ya. Oke, di sini untuk yang pertama ya, bagi kalian ataupun pemula yang ingin memulai budidaya ikan lele, yang pertama-tama itu kalian harus mempersiapkan yang namanya kolam ya. Tentunya kalian harus mempersiapkan kolam terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada beberapa macam kolam ya. Nah, di sini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini ada kolam tanah, kemudian ada juga kolam terpal ya. Dan untuk kolam tanah bisa juga dibagi lagi ya menjadi dua ya. Untuk kolam tanah ini bisa dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu kolam tanah semi deras dan ada juga kolam tanah semi lokal ataupun air mati ya. Dan untuk kolam terpal di sini bisa juga dibagi menjadi dua bagian ya. Untuk kolam terpal bisa dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama kolam terpal air mati dan kolam terpal air mengalir ataupun air dikocor ya. Dan di sini saya tidak menyarankan untuk bagi pemula ya teman-teman. Jika kalian memiliki budget minimalis ataupun modal yang minim ya. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk langsung terjun bagi pemula ya dengan modal yang besar. Di sini tidak harus dengan modal yang besar ya. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang ingin memulai budidaya ikan lele ya, silahkan kalian memulai dengan budget yang kecil terlebih dahulu agar kalian nanti tidak kaget ya pada saat kalian mengalami misalnya bibit ada yang mati ataupun bibit tidak sehat ataupun keracunan air ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu agar nanti kalian tidak bingung pada saat kalian memulai budidaya lele. Nah, di sini nanti di video ini saya akan bagi part to part ya. Di sini untuk part 1 saya akan jelaskan ya, tidak panjang. Nanti saya akan menjelaskan di part berikutnya ya, di video berikutnya karena durasi waktu video yang cukup lama. Di sini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke sahabat tani, di sini untuk yang pertama kalian tentunya harus memiliki lokasi untuk membuat kolam tanah ya. Nah, di sini bagi kawan-kawan yang memiliki lokasi yang cukup luas ataupun lokasi yang mumpuni untuk dibuat kolam lele ya, tentunya untuk kolam lele kalian. Nah, misalkan
kalian memiliki lokasi yang cukup luas, kalian bisa membuat kolam tanah dengan beberapa ataupun jumlah petak yang banyak ya, ataupun jumlah yang banyak. Misalkan kalian bisa membuat 2 petak ataupun 3 petak terlebih dahulu ya. Bisa dibuat secara manual menggunakan cangkul ataupun bisa dibuat menggunakan alat berat ataupun beko ya. Dan jika lokasi kalian itu minim ataupun lokasi kalian itu sempit di dekat rumah kalian, teman-teman bisa membuat kolam terpal ya. Di sini kalian bisa membuat kolam terpal kotak ataupun yang bulat itu ya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan untuk kolam terpal itu ada 2 bagian. Ada kolam terpal kotak dan ada juga kolam terpal yang bulat. Nah, di sini terserah kalian mau pilih yang mana ya. Bebas di sini. Untuk menurut pendapat saya yang lebih baik itu kalau untuk ikan lele itu bisa dibuat dengan kolam tanah, itu bagusnya itu kolam tanah ya teman-teman. Karena apa? Nanti di video ini saya akan jelaskan mengapa harus di kolam tanah ya. Oke sahabat tani, di sini saya akan jelaskan mengapa teman-teman harus membuat kolam tanah ya. Untuk kelebihannya nanti di video ini saya akan jelaskan. Nah, mengapa harus kolam tanah ya di media tanah? Untuk yang pertama, lele itu sangat menyukai lumpur ya teman-teman. Jadi kalian bisa menelaah ataupun memahami ya. Jadi ikan lele itu sangat suka sekali dengan lumpur ya. Nah, untuk kelebihan yang kedua, di sini kawan-kawan ataupun teman-teman tidak harus mengganti air di kolam tersebut ya, karena secara tidak langsung tanah bisa menfilter ataupun menyaring kotoran-kotoran yang ada di dasaran kolam ya. Kemudian untuk baunya juga secara tidak langsung itu hilang ya. Jadi secara alami si tanah tersebut bisa menetralisir ataupun menfilter beberapa bau-bau yang tidak enak ya, ataupun bau yang kurang sedap pada saat amoniak yang sudah mengumpul di dasaran kolam tanah tersebut ya. Kalian tidak harus mengganti air kolam tersebut. Nah, jadi untuk kolam terpal ya ada kekurangannya ya sahabat tani. Untuk kolam terpal itu kalian minimal harus mengganti air ya. Karena apa? Karena untuk media terpal itu sangat rentan penyakit ya. Jadi saya sudah pengalaman ya, sudah merasakan yang namanya untung rugi di peternak lele ya. Jadi untuk kekurangan di media terpal itu sering terkena penyakit ya. Banyak sekali ya teman-teman penyakit lele itu. Ada penyakit boro, ada juga penyakit kulit yang bisa secara langsung membunuh si bibit-bibit lele tersebut ya sahabat tani. Kemudian untuk kekurangan di media terpal ya ada lagi ya. Baunya itu sangat menyengat ya. Baunya itu seringkali muncul ya jika teman-teman atau sahabat tani tidak segera mengganti. Kurang lebih 1 bulan lamanya ya, kalau tidak diganti itu sangat bau sekali dan amoniak cepat mengumpul di dasaran kolam. Tentunya si ikan lele tersebut akan keracunan ya.